Oke, selamat pagi untuk anak didik kami sekalian. Salam sehat. Semoga kabarnya baik-baik. Perkenalkan, nama saya Bapak Jauh Nur Siargaja. Di sini saya mengajar mata pelajaran komputer akuntansi atau yang kita kenal dengan spreadsheet di kelas 10 perbankan. Spreadsheet pada dasarnya kita akan mempelajari dasar-dasar penggunaan program Microsoft Excel yang digunakan untuk mengolah data. Baik, sebelum kita mulai, kita harus mengenal dulu bagaimana cara untuk membuka program Microsoft Excel pada Windows. Hal yang pertama adalah cara membuka program Microsoft Excel. Ada dua cara. Yang pertama melalui tombol Start, lalu kita pilih menu Microsoft Office, lalu kita pilih program Microsoft Excel. Ya, Microsoft Excel. Ini ya, Microsoft Excel. Lalu yang kedua, kita dengan mengklik dua kali program Microsoft Excel yang ada di wilayah desktop. Oke, secara simpel kita menggunakan cara yang kedua. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, ini merupakan layar awal dari tampilan Microsoft Excel. Yang pertama yang harus kita pahami adalah bagian-bagian yang berada dalam interface atau wilayah depan dari program Microsoft Excel yang kita sebut dengan worksheet. Ini semuanya dinamakan dengan worksheet. Nah, di worksheet ada 3 hal yang harus kita pahami mengenai tool-tool yang ada di atas ini. Yang pertama adalah title bar. Di title bar ini berisi mengenai judul dari sheet yang akan kita kerjakan. Yang kedua adalah mengenai menu bar. Menu bar ini berisi menu-menu yang ada. Ini menu bar dalam Microsoft Excel yang terdiri dari berbagai macam tool. Ini toolnya yang semuanya masing-masing berisi tool yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga adalah scroll bar. Scroll bar ini fungsinya untuk menggeser ke wilayah yang mau kita inginkan. Itu ya. Ada title bar, ada menu bar yang berisi toolbar, lalu ada scroll bar. Lalu selanjutnya adalah kita harus memahami bahwa dalam Microsoft Excel ada baris dan kolom. Sekali lagi, baris dan kolom. Ini baris dan seterusnya, ini kolom. Itu yang harus kita tahu dalam membuat Microsoft Excel. Oke, selanjutnya dalam Microsoft Excel pada suatu worksheet ada sheet. Sheet ini merupakan layar di mana kita bekerja. Sheet 1, sheet 2, sheet 3. Jika kita ingin menambahkan sheet yang lainnya, kita hanya dengan mengklik tombol insert worksheet. Oke, banyak ya kawan-kawan ya. Selanjutnya kita harus pahami juga dalam sebuah program Microsoft Excel ada yang disebut dengan cell. Ini khusus hanya ada di Microsoft Excel. Ini cell. Jadi cell ini kayak kalau kita Oke, jadi sebelum kita memahami sejauh mana Microsoft Excel, kita harus tahu dulu bagian-bagiannya. Ini yang pertama ada yang disebut dengan title bar. Title bar ini merupakan judul dari layar kerja yang sedang kita kerjakan. Saya contohkan sih, entah laporan keuangan PT Nusa Bangsa tahun 2009.
Di sini nanti bisa kita bikin namanya ketika kita menyimpan layar kerja tersebut. Yang kedua ada yang disebut dengan menu bar. Ini home, insert, page layout, formulas, data, review, dan view. Ini diantara menu-menu bar ini terdiri dari beberapa toolbar yang memiliki fungsi masing-masing itu berbeda fungsinya. Jadi harus tahu ya, ada title bar, menu bar, toolbar. Lalu selanjutnya yang ada di pojok ini disebut dengan scroll bar. Ini tugasnya hanya geser-geser aja ini ke tempat yang mau kita tuju. Kita mau ke bawah, kita scroll ke bawah, samping kita scroll ke samping, ya. Tergantung kemana kita mau bekerja. Lalu kita harus kenal juga yang namanya sheet. Sheet ini merupakan lembaran-lembaran kerja yang berada dalam satu worksheet. Jadi contoh dalam laporan keuangan tentu ada namanya, kalau di akuntansi dikenal dengan neraca. Selain neraca ada namanya jurnal umum dan seterusnya. Ya, di sini kita bisa bikin, kalau kita ingin menambahkan sheet satu lagi tambah berapa, kita akan klik insert worksheet. Oke, paham ya? Title bar, menu bar, toolbar, apa ini, scroll? Iya, scroll bar, lalu sheet. Tuh, itu harus dipahami. Lalu selanjutnya kita harus paham juga dalam Microsoft Excel itu ada yang disebut dengan baris dan kolom. Mungkin di matematika kita sudah belajar juga apa yang disebut dengan baris. Ya, ini baris, lalu ini kolom. Perpotongan antara baris dan kolom ini disebut dengan sel. Sekali lagi, perpotongan antara baris dengan kolom itu disebut dengan sel. Sel itu nggak hanya bisa kita bikin di satu kotak ini, tapi bisa kita bikin seperti ini juga. Ini pun disebut dengan sel, cuma ukurannya lebih besar. Dalam membaca suatu sel itu pertama kita harus lihat kolomnya terlebih dahulu. Ini kebetulan letaknya di C. Kolom C berpotongan dengan baris keempat, jadi disebut dengan sel C4. Oke, itu yang harus kita pahami dasar-dasar dalam program Microsoft Excel. Kalian bisa coba-coba untuk lebih memahami lagi apa fungsi title bar, apa fungsi menu bar, apa toolbar, scroll bar, ini sheet, dan juga sel di rumah. Tetap jaga kesehatan, SMK bisa.